Selamat pagi pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Sengkuni Bagus dan guru saya, mentor saya, sahabat saya Mbah Gito Gantisworo. Selamat pagi Mbah Gito. Selamat pagi Mas Kuni. Aduh, ini pas banget ini. Waduh ini Bayu, makasih yuk. Wedang jahe sama kopi. Kok kemaruk Mbah sekarang? Gara-gara siaran yang minggu kemarin tuh saya seriwing ada ada nyium bau kopinya apa dari dapur tuh. Aduh, enak banget, pengen nyoba aja coba. Bayu itu. Makasih, Bay. Aduh. Ya, memang orang pengen tuh ngidam tuh memang harus dituruti. Oh iya dong, harus. Kalau enggak nanti saya ngiler nanti. Ini ada cerita apa ini? Pagi ini Mas Kudi, ini cerita apa nih? Ini ceritanya dari dari Lumajang ini, Bang. Weh, dari Lumajang. Iya, dari Lumajang. Ini sebenarnya saya acak gitu terus nemu satu cerita, dapatnya ini lumayan pendek nih. Wah, ya nggak apa-apa ya, pendek juga, yang penting tuh kita tuh ada yang dengerin ya. Kita tuh udah, aduh ini seneng banget ya bisa menyapa pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada tuh seneng banget ya. Jadi kalau didengerin tuh tambah seneng ya. Ya nggak apa-apa Mas Kun ya. Iya sih. Ini pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada. Jadi ini tuh ada cerita dari Lumajang dari Mas Genep ya. Cerita ini terjadi tahun 97 Mbak gitu. Loh, yang kemarin itu hari 9 apa 95? 96. Oh ini, aduh sarser ya berarti ya. Ya. Ya coba ceritanya kayak gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya ini, bentar Mbak, tuh kan mesti lupa lagi loh. Apa sih? Ini ngucapin terima kasih ke pendengar, terus kalau mau ada telepon bisa telepon kemana. Iya memang suka lupa ya, ini udah modal masih muda, udah pikun ya. Nggak kayak saya, udah ya kan masih tajam gitu ya. Kalau saya itu ini udah masih umur berapa udah pikun gitu. Lucu banget ya. Aduh, ya nggak usah gitu Mbak. Orang tuh ya kadang karena banyak pikiran lu terus jadinya ini kok malah ada yang telepon. Sebentar. Udah gak usah diangkat lah. Nanti aja. Itu siapin cerita yang itu aja dulu. Kalau nggak diangkat gimana? Mbak diangkat aja dulu apa? Gak usah, ini cerita ini aja. Ya udah tak reject ini. Bentar. Maaf ya, yang tadi telepon nanti bisa telepon lagi deh ya. Ini soalnya udah mau ke cerita jadi pas nanti kalau udah ceritanya udah selesai terus waktunya masih nyukup nanti bisa telepon lagi terus bisa berbagi ceritanya di sini. Ini biar ceritanya dari Lumajang itu dulu ya. Ini siapa tadi itu? Mas Gemak. Genap. Oh iya, tak kira Gemak. Gemak itu burung puyuh ya. Itu burung puyuh. Coba ceritanya gimana itu? Bentar dulu Mbah, jangan langsung ke cerita. Ini gini, maaf ya pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada ya. Maaf ya, kami itu sering kelupaan. Enak aja kami ya. Yang mimpin siarannya itu kan Mas Kuni, masa kami? Kalau kami itu termasuk saya. Saya tuh enggak, saya itu selalu ngingetin ya. Ya, baik. Baik pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada, bagi Anda semua yang mau telepon kayak tadi misalnya cuma maaf banget ya nanti bisa telepon lagi. Kalau mau telepon ingin berbagi cerita horornya terus kami bahas ya dengan bahasan kami ya. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya saya membahasnya tuh dengan cara yang berbeda ya. Tambah gitu dengan yang spiritual, saya dari segi yang skeptis ya. Jadi ya gitu. Nanti silahkan telepon ke 089784889825 atau kirimkan cerita horor Anda. Mau menarik apa enggak kirimkan saja ke liloactingschool.01@gmail.com ya. Nanti bagi Anda semua yang mendengarkan langsung ini di Laspro Radio, mau mendengarkan ulang juga bisa. Nanti ada di channel YouTube kami ya, di Lilo Project Last Project ya, Last Project
@lilo ya. Nanti bisa didengerin juga di situ siaran ulangnya. Ya itu kemarin juga itu cucu saya tuh dengerin itu suka apa karena kan kalau kita siaran tuh ya jam pagi ya jam 1 gitu ya jadi udah bobok ya udah bobok manis jadi dengerinnya itu ya bisanya wah nih lagi buka puasa lagi bulan puasa ini kan daripada ngabuburit ngelancong kemana-mana itu ya dengerin ini ceritanya bagus itu ya buat nambah wawasan ya. Iya memang. Wawasan apa sih Mbak? Nggak ada wawasan yang ditambah-tambahin di sini. Udah langsung cerita aja nanti ngelandrah. Iya. Baik, ini cerita ini cukup pendek ya karena kami berdua ngobrolnya ngalor ngidul nggak karuan jadinya panjang ya. Jadi Langsung aja. iya ini langsung aja saya mau cerita, sabar. Aduh, ya jangan bentak. Nggak bentak saya itu. Ya sok cerita ini saya tak ada bungkusan ini. Waduh, bawa apa itu? Ini aduh, kue serabi. Loh, Kemarin leker, sekarang serabi. Ini senengannya kok yang manis-manis. loh, kan saya sudah bilang ya. Orang itu selera tuh ya macam-macam ya. Ada yang seleranya tuh ya asam ya, ada yang seleranya tuh pahit ya, Mas. Kun itu senangnya yang pahit-pahit ya. Makanya gak laku-laku. Ya kalau saya kan sukanya yang manis-manis ya saya tuh. Ya enggak Mbak, justru kalau orang yang nyeruputnya yang pahit, itu sehat Mbak. Karena lagian gini, hidupnya itu udah manis, jadi ngapain manis-manis lagi kalau Mbak gitu hidupnya pasti pahit, makanya sukanya yang manis. Sembarangan ya ngomong sama orang tua. Itu kebangetan ini. Nanti kualat loh. Enggak, ya bercandaan. Ya saya juga bercanda siapa yang serius kita kan radionya orang-orang nggak serius ya jadi nggak usah serius ya. Iya. Ini langsung cerita. Iya nih mau cerita lah, dari tadi diserodok terus kok. Maaf. Ini serabinya tak. Anu aja tak maaf aja serabinya. Ini Mas Kuni mau nggak? Nanti aja lah, serabi manis-manis saya tuh agak enggak hobi yang manis-manis. Mbok saya dikasih pare itu somai atau apa gitu loh. Itu ya, kalau somai yang dadak dikukus dulu nanti saya minta sama cucu saya deh ya besok ya tak bawain somai gitu ya. Pare semua tapi ya. Itu kebangetan. Tuh kan jadi gak cerita lagi ngomongin makanan. Ya gini gara-gara Mbah gitu. Enak aja ini gara-gara Mas Kuni. Wah, Dah mau cerita ini. ya sok cerita ini. Tak makan serabi aja ini kayak cememul gitu ya. Pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada, maaf banget ya. Baik, saya fokus cerita. Udah stop, mau ngomong apa? Ayo, Mbak itu mau ngomong apa? Udah makan, serabinya dimakan, nggak usah nyela-nyela dulu. Saya mau cerita. Ya udah, gelepak itu makan, itu aja tuh diseruput kopinya. Iya udah. Nih, jadi gini pendengar. Cerita ini ya. Jadi si Mas Genep sama keluarganya itu tinggal di rumah neneknya atau kakeknya, jadi rumah warisan gitu yang biasanya kalau misalnya ada acara apa gitu kumpul-kumpul di situ bareng gitu ya. Jadi kayak rumah bersama tapi yang memelihara yang tinggal di situ, bukan meninggali ya, yang tinggal di sana itu di rumah itu adalah keluarganya Mas Genep ya. Waktu itu Mas Genep masih SMP ya, usianya SMP. Jadi sama ayah ibunya di sana. Terus rumah itu sebenarnya jauh dari dari prahara keluarga ya Mbak gitu. Dari prahara keluarga itu. Nah, cuma entah kenapa ini sebenarnya nggak dituliskan ya sama Mas Genep ini. Suatu saat itu tiba-tiba umnya itu marah-marah di sana karena tiba-tiba tuh orang tuanya Mas Genep itu berinisiatif untuk benerin genteng. Sebenarnya cuman itu. Loh, kok malah jadi rame? Ya ini nggak tahu saya juga. Jadi lagi dibenerin gentengnya, terus tiba-tiba omnya itu datang labrak ya. Jadi adiknya
ibunya Mas Genep itu datang labrak, terus ngomel-ngomel bahwa kalau ada apa-apa dengan rumah ini harusnya itu ditarik ini juga, ditarik eh, rembuk apa sih namanya tuh, eh, ide atau apa sih ya mas, saya tuh ngobrol dulu lah sama keluarga besar gitu. Nanti bisa urunan atau iuran atau apa bareng-bareng gitu loh, patungan gitu untuk dananya atau apa, jangan dimakan sendiri gitu. Nah mungkin loh mbah ini orang tuanya apa namanya, Mas Genep ini mungkin berpikir bahwa si adiknya ini nanti mikirnya saya mau menguasai rumah rumah si ini ya. Jadi oh ya maaf, rumah ini disebutnya rumah inang ya, inang. Jadi neneknya itu semua anaknya atau cucunya itu semuanya manggilnya inang. Itu kayak bukan orang Lumajang ya? Ya mungkin bukan sih mbah, ini kalau dari sebutannya inang itu apa ya, Sumatera apa mana ya, aku nanti saya googling dulu. Pokoknya semuanya itu manggilnya inang ya, sama di rumah almarhum inang itu. Nah terus akhirnya cekcok rame jadi besar itu mbah, gara-gara benerin genteng aja itu. Terus merembet ke pagar yang dibenerin sama keluarganya Mas Genap itu ditendang mbah. Kok ditendang itu? Iya, jadi pagar itu ceritanya, pagar depan rumahnya inang itu kan rusak. Nah terus dibangun ulang, dibenerin sama bapaknya Mas Genap. Habis itu udah lama itu diungkit-ungkit, ini juga nggak bisa kayak gini. Harusnya itu harus ada turut campur dari keluarga yang lain, jangan dieksekusi sendiri, pokoknya harus minta persetujuan dan seterusnya. Jadi rame itu mbak, semuanya diungkit-ungkit. Dan akhirnya karena nggak mau ribut ya, orang tuanya Mas Genep itu, mereka memilih untuk pindah dari rumah itu. Dan ya karena mereka nggak punya rumah ya, belum punya rumah, jadi numpang dulu ke tempat dari ibunya. Jadi eyangnya si Kang Genep ini, tapi dari sisi ibu ya, akhirnya numpang di sana. Dan itu berdekatan rumahnya itu, paling cuma selang berapa rumah itu, 3 rumah atau berapa rumah. Jadi mereka tinggalnya di sana, sementara rumah itu kemudian dikosongin. Nah terus ada lagi rembukan lagi nih mbah. Nah rembukan lagi bahwa rumah itu akhirnya dilelang, dijual. Wah itu. Nah ini ya pendengar Laspro Radio. Kenapa mbah? Ada selilitnya ini tadi, serabi ini ketatnya. Ya jangan disemprot-semprotin ke mic juga, jangan ke saya toh. Enggak ini, sensitif banget. Nah gini ya, maaf ya pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada. Ya kadang kalau rumah warisan itu ya, kadang kalau memang itu sering menimbulkan namanya tuh prahara ya, sengketa ya. Jadi alangkah lebih baiknya memang dijual, terus duitnya udah dibagi itu kalau memang nggak bisa dirawat bareng-bareng ya. Ini dari sejauh pengalaman saya ya. Jadi ya monggo, tapi ada yang bisa ngerawat rumahnya bareng-bareng gitu ya, nggak ribut ya sama saudara-saudaranya, rumah itu tetap lestari ya, itu juga bagus juga. Tapi kalau sudah ada benih-benih seperti itu ya, rebutan duit itu, mending rumah kayak gitu tuh dijual, duitnya dibagi-bagi sama keluarganya, itu udah selesai, fair ya, nggak ada. Waduh, ngomongnya fair nggak? Ya, terus itu lanjut ceritanya itu gimana? Dijual nggak akhirnya? Ya dijual. Laku? Enggak, belum mbak. Jadi masih ada tulisan dijual gitu di depan ya masnya. Dan si Mas Genep ini waktu itu masih umur SMP ya, kita nyebutnya Dek Genep atau Genep gitu aja lah. Genep lah, genep. Nah si Genep ini lucunya itu tiap kali mau mandi dan terutama kalau mandi sih masih enggak ya, bukan enggak mandi masnya, ada satu urusan yang Mas Genep ini enggak bisa kalau enggak di rumah inang. Apa itu? Maaf ya ini pendengar, buang air besar mbak. Ya. Memang kadang saya juga susah ya kadang kalau bepergian. Oh ini cucu saya ini ada satu ini persis kayak saya. Kalau bepergian jauh gitu, disuruh pipis tuh susah. Ya, sampai pengen banget kebelet baru pipis. Ya, kalau misalnya ada BAB itu juga ditahan-tahan, katanya nggak bisa pop kalau
nggak di rumahnya itu. Ternyata ada juga ya orang-orang kayak gitu tuh ya, banyak ya. Ya banyak, Mbah, gitu. Nah, termasuk si Kang Genep ini. Jadi Kang Genep itu kalau sampai sampai cerita ini apa namanya, maksudnya di umur ini ya, itu nggak bisa Kang Genep itu buang air besar, buang hajat lah ya, maaf ya, ini pendengar Laspro Radio yang kalau misalnya lagi nyiapin malam sahur, sahur atau apa ya, itu nggak bisa kalau buang air besarnya nggak di rumah inang. Jadi kalau mau buang hajat dia ngelancong dulu ke rumah inang terus melakukannya di sana hingga pada suatu hari. Nah, ini. Kayaknya udah mulai ada sesuatu kalau ngomong di rindik-rindik ke di alon-alon ke. Ya kan emang gitu toh. Ya coba. Gimana? Hingga pada saatnya. Gayamu lah. Iya kan gitu. Nah hingga pada saatnya nih Mbak, Kang Genep ini kan apa namanya, Mas Genep ini kan mau mau buang hajat ya Mbak ya. Nah pas buang hajat itu melipir nih. Walaupun rumah itu tulisannya udah dijual, disegel, tapi pintu bagian belakang itu apa ngebuka ya Mbak ya. Nah lewat situ masuk, buang hajat lah di situ seperti biasanya nyaman gitu. Tapi di hari ini tuh lain. Apa tuh yang lain? Tiba-tiba tuh ada yang nanya, siapa itu? Nah spontan aja gitu. Kok malah spontan. Itu tayangan lama banget ya, itu legend itu. Wah, ini udah jangan ngomongin anu ya, malah ngiklan ke yang lain, ngiklan ke radionya sendiri aja lah. Ya. Nah, secara refleks itu baik. Ya jangan spontan tadi. Ya itu lagi. Secara refleks ya Mbah ya. Nah secara refleks pas ada yang nanya siapa itu gitu. Ya Mas Genep menjawab saya itu. Oh ya udah. Terus Mas Genep ya udah biasa gitu, apa namanya, buang hajat. Di situ baru kepikiran Mbah pas keluar, itu siapa ya yang tadi ngomong apa, nanya pas aku di kamar mandi, nggak ada suara pintu belakang apa ceklek gitu kan, pintunya kan ditutup ya, nggak ada suara, tiba-tiba ada orang di dalam terus nanya siapa itu, terus saya jawab lagi itu katanya, ya udah aja gitu aja dah, nggak cerita itu Mbah. Nah terus berikutnya pas lagi masuk ke apa namanya, buang hajat berikutnya ya Mbah ya. Ini kok ceritanya nanti isinya kayak gitu terus? Enggak Mbah, ini kan ya memang ya kan gitu, masa kejadiannya tuh memang setiap kali berada di rumah itu. Nah kalau pas di rumah itu kan apalagi sih Mas Genep itu kalau nggak lagi buang hajat, jadi ya maaf kalau ceritanya isinya begini. Wah ini kok nggak ada cerita yang lain aja apa ya? Udah diganti aja apa ceritanya? Jangan, ini tanggung udah. Katanya tadi pas ada yang telepon suruh lanjutin, ini malah saya suruh stop. Ya, lanjut. Nah pas di acara action ya Mbah ya, kita sebut jangan buang hajat, action yang kedua nih Mbah. Ini bagus banget istilah, jangan action, acting gitu. Jadi acting sama dengan buang hajat itu Mbak. Itu kok sama. Aduh, aku tak nyeruput ini aja dulu. Aduh, sudah. Ya udah sana nyeruput dulu apa namanya, kopinya diseruput dulu. Nah terus ya Mbah, itu digeser ke sini toh Mbah. Apanya toh? Itu loh tisunya sini. Ya biarin aja. Udah lanjutin aja maksud. Ya, nah terus ini pas di acting yang kedua nih Mbah. Acting yang kedua. Pas acting kedua itu masuk lagi ke sana, ke kamar mandi itu, baru cemplungan keberapa kedua itu ada yang nanya lagi, Mbah. Siapa ya itu? Ya refleks lagi. Saya gitu. Oh, ya udah. Terus udah. Nah, yang sekarang agak ingat kejadian yang kemarin, Mbah. Nah, pas kejadian yang kemarin kan baru sadarnya pas keluar dari kamar mandi. Sekarang pas di kamar mandi baru sadar. Udah sadar. Ini kok kayak yang kemarin ya gitu. Buru-buru itu, ciprak walaupun belum selesai. Terus buka pintu. Tengok, ada orang.
Tapi memang pintunya itu agak pintu pintu bagian pintu dapur itu bagian belakang itu agak ngebuka dikit. Tapi dia agak ingat itu. Kayaknya aku belum nutup rapet gitu. Karena engselnya kadang sering sering dol gitu ya. Terus oh ya udah mungkin ada orang masuk gitu. Ya udah dia lanjutin lagi actionnya gitu. Terus udah nih Mbah. Ini siap-siap mau action yang anu ya, yang ketiga ya. Ayo. Iya ini Mbak. Nah, terus yang action yang ketiga Mbak. Masuk lagi. Udah cemplungan kesekian. Plung 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 gitu. Ada yang nanya lagi. Siapa ya itu? Nah, langsung sadar nih. Apa namanya? Mas Genep ini. Lah, kamu siapa? Ditanya gitu sama sama Mas Genep. Nggak dijawab Mas sama yang nanya itu yang di luar kamar mandi. Nah, siapa? Lah yang di dalam itu siapa? Suara itu nanya lagi. Saya. Ya saya tuh siapa? Genep. Oh ya sudah. Lah, kamu siapa yang di luar tuh? Woi, siapa woi? Sambil ngetok-ngetok sama Mas Genep itu ngetok-ngetok apa gayung itu di tembok tuk 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 woi, siapa woi karena belum selesai aktingnya Mbah ya. Tapi karena belum selesai nggak bisa, anu ya, nggak bisa kabur ya. Kasihan banget ya. Iya, terus tapi nggak dijawab Mbah. Oh ya 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 ya. Ini saya sambil nerawang ya, sebenarnya dari tadi udah dapat sinyal-sinyal itu udah kuat banget. Ya sudah di terawang aja. Nah kemudian di action yang keempat, ini keempat apa bro? Empat mata hitungin kok tadi ini nggak sama persis seperti serabinya ya. Cokotan keempat gitu ya. Nah terus udah nih Mbah, action yang keempat Mbah. Baru buka pintu bagian belakang itu, mau masuk berapa langkah gitu di dapur itu menuju ke kamar mandi, mau action yang keempat, mau acting keempat Mbah, bukan action. Bikin istilah sendiri kok lupa ya. Nah pas mau acting yang keempat, kaget, geragap gitu. Loh kenapa itu? Ada suara telepon Mbah. HP. Bukan, zaman segitu jarang yang punya. Ini jadi rumah itu punya telepon ini Mbah, telepon apa namanya, telepon rumah itu loh Mbah, yang ya biasa yang tutut gitu. Ya ya ya, tahu tahu. Nah itu bunyi kring kring itu mau geragap gitu. Duh siapa yang telepon ke sini? Ya paling nomor-nomor orang-orang yang tahu nomor sini ya telepon ke sini, mikirnya rumah ini belum dijual. Yaudah itu lanjut aja ke ke kamar mandi. Terus teleponnya terus aja bunyi krang kring krang kring. Si Mas Genep itu melakukan acting yang keempat dengan suara telepon yang berdering terus itu. Backsoundnya telepon. Wah itu kok kayak ini ya, eksperimental ya, teater eksperimental ya. Gayep banget. Anda ini mentang-mentang ya. Saya itu dulu pemainan sandiwara ya. Terkenal saya itu Agito ganti suara itu, Mbak. Oh, apa Mbah? Kapan-kapan cerita tentang anu loh Mbah, acting. Oh santai lah itu, nanti segmen tersendiri aja. Itu dilanjut terus. The backsoundnya itu suara. Backsoundnya kan suara telepon ya, kring 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 kayak gitu, cemplung, kring 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 cemplung. Terus tiba-tiba suara kring kringnya berhenti, malah ada suara halo. Loh, kaget. Itu maksudnya halo itu bukan dari dalam telepon. Jadi ada yang ngangkat telepon itu, Mbak. Entar. Oh, ya 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 ya. Apa, Mbak? Ya nantilah saya udah nerawang ya. Ya 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 ya. Ya, halo gitu ya. Nah, Mbak. Kaget kan? Mas Genep, ini siapa yang ngangkat telepon gitu. Tapi masih melanjutkan aktingnya kan dalam kamar mandi. Halo? Oh ya, ini dengan saya sendiri. Ya, saya Diro. Ya. Oh ya, nanti dikirimkan saja barangnya ke sini. Bapak saya nanti yang ambil. Ya, terima kasih. Kletuk, dengar juga Mbah, suara telepon itu ditaruh. Kaget kan loh. Kok Diro loh? Diro itu siapa? Diro itu kakaknya Mas Genep. Tapi Diro itu merantau kuliah. Jadi nggak ada di Lumajang. Kakak udah pulang gitu. Mas, gitu. Mas, wis balik Mas. Pakai bahasa ini tuh, bahasa Indonesia lah. Ya. Udah pulang kok Mas. Mas, nggak ada yang ini Mbah, nggak ada yang nggak ada yang jawab. Udah keluar, emang nggak ada orang. Terus pulang diceritain ke orang tuanya.
Bu, Pak, Mas Diro itu udah pulang loh. Hah? Mau ini aja belum waktunya liburan kok pulang gimana? Lah tadi tuh ada yang angkat telepon. Itu ngakunya itu Mas Diro. Wah, nggak usah macam-macam. Serius, udah diceritain semuanya bahwa tadi pas lagi acting di kamar mandi itu ada orang nelpon ke rumah Inang, terus ada yang ngangkat dan suaranya dan ngakunya dan semuanya itu ngomongnya adalah Diro. Diro itu kakaknya Mas Genep yang merantau kuliah ya. Nah, ya itu mikirnya nggak digubris ya sama orang tuanya apa Mas Genep, tapi sama Mas Genep itu dipikir-pikir ini kenapa aja. Nah, kemudian tiba saatnya lagi musim liburan nih. Nah, Mas Diro itu kan pulang ya. Terus diceritain sama Genep itu. Diro nggak percaya gitu. Mas Diro nggak percaya. Mosok ada yang ngaku saya dan kamu dengar. Iya serius. Nah, kalau nggak percaya telepon aja sekarang gitu. Iseng-iseng nih pakai apa namanya telepon rumahnya ini dari rumah ini terus telepon. Pas di telepon itu ketawa sambil Diro itu sambil ngangkat telepon nempelin di telinga terus sambil ngeliatin apa namanya Genep bahwa bilang bahwa memang nggak ada yang ngangkat kok tapi untuk meyakinkan ya tetap ditelepon terus ditempelin juga ke telinganya siapa Genep. Nah tuh cuma ada bunyi tut 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 itu nggak ada itu. Terus pas mau ditutup itu kan kadang tuh suara telepon itu kan kedengeran toh Mbah. Saking nyaringnya gitu ya. Nah pas mau ditutup itu ada suara halo, ngapain ayo telepon saya udah pulang kan. Terus weh itu langsung ditempelin saya udah pulang loh. Itu diem itu si apa Diro itu langsung noleh ke Genep terus tanyain kenapa Mas, coba kamu apa dengerin ini itu sama ngapain telepon kan aku udah pulang ngapain telepon suaranya apa itu persis sih Diro itu Mbak. Habis itu teleponnya ditutup tapi mereka berdua nggak ceritain ke orang tuanya. Mereka berdua langsung kabur ke rumah Inang itu. Maksudnya mikir ini ada yang iseng apa nggak sih. Sampai sana itu ya lampu mati dan rapet gitu ya. Maksudnya yang punya akses pintu keluar masuk di belakang itu juga yang tahu itu cuman Genep sama keluarganya Genep aja. Bahkan Diro nggak tahu kalau pintu belakang itu bisa diakses. Ya nggak ada apa-apa tuh Mbak. Iya. Nah gitu Mbah ceritanya. Nah ini waduh ada yang WA malah. Telepon aja jangan WA ya, gitu Mbah ceritanya. Yuk dibahas Mbah. Iya. Gimana menurut Mbah gitu? Menurut penerawangan saya itu sebenarnya ya kalau ngomong itu kan ada yang namanya jin itu ya apa ya ada jin korin itu ya masa kodam itu. Nah itu sebenarnya salah satu di antara mereka ya ada yang kodamnya itu melesat ke sana. Kodam itu apa? Jadi yang mendampingi ya maksudnya yang mendampingi yang di hidup mereka itu kan ada kodam, ada korin itu kalau sudah meninggal nanti korin itu bisa berkeliaran di mana-mana ya. Nah yang kodamnya ini ya yang menemani itu sebenarnya kodamnya Mas Genep kalau saya ngelihat itu. Jadi masih belum ikhlas kalau rumah itu apa dijual. Jadi makanya sering berkeliaran di sana tapi nggak ganggu itu. Kalau niat ganggu sebenarnya Mas Genep itu udah dicelakai dari lama itu tapi kan enggak itu ya. Ini sebenarnya belum ikhlas gitu ya. Oh kayak gitu. Kalau saya juga mikirnya memang sebenarnya bukan. Kalau saya sih memang bukan spiritual ya, memang itu karena memang belum ikhlas aja. Jadi kayak seolah-olah mendengar hal-hal itu. Lah tapi itu ayo, ya kakaknya itu Dirham Diro. ya Diro, ayo pas telepon itu, itu gimana? Ya mungkin ada orang iseng Mbak. Bisa aja. Oh, enggak mungkin. Mungkin ya mungkin aja lampunya mati kan pas tahu pas Genep melakukan acting keberapa itu kan lewat pintu itu kan kelihatan terus dia masuk ke sana terus tidur di sana. Mungkin ada yang apa melakukan hal-hal yang tidak terpuji di rumah itu juga bisa. Wong pintu belakangnya kan kebuka itu. Terus biar nggak ada apa Genep yang keluar masuk ke sana ditakut-takutin. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu bahwa Genep itu belum ikhlas rumah Inangnya dijual ya. Tapi itu bisa jadi aksinya orang nggak benar, itu orang iseng aja takut.
Wah ya terserah aja kalau dari secara spiritual gitu ya. Itu melihat ada jin apa kodamnya genep itu yang belum belum ikhlas itu ya. Rumah itu dijual itulah. Ini tak seruput lagi aja lah ya. Ya udah. Ini kok nggak ada yang telepon lagi ya padahal baru berapa menit sih ini. Ya udah deh ya. Biar nanti pada persiapan saya belum beli sahur. Nah itulah makanya segera ya punya pacar. Loh, Kok malah segera punya pacar? lah iya kalau belum menikah punya pacar kan nanti bisa sahurnya itu bareng sama pacarnya. Tapi gak usah macem-macem loh, sahur-sahur aja, gak usah yang lain-lain. Kayak gak ngerti aja anak muda sekarang. Mbak, please mbak. Apa? Saya itu lagi meniti karir mbak. Ah, gondolmu mendidik karir. Gak laku, bilang aja gak laku. Ya enggak gitu mbak, kamu tuh Kok sama orang tua kok kamu? yang jenengan niku. Nah gitu loh. Kok jadi gila hormat mbak? Enggak gila hormat, cuma itu enggak sopan ya. Wah, anak muda kok ya. Saya itu udah muji Mas Kun itu yang punya sopan santun tingkat dewa gitu ya. Kenapa jadi kamu enggak? Jangan begitu ah. Enggak mbak, bercanda. Ya. Ya udah ditutup aja. Baik ya, saya mau siap-siap nyari sahur ya, persiapan untuk sahur. Terima kasih banyak pendengar Laspro Radio dimanapun. Mbah, itu serabinya masih. Masih ada 5. Nah, tumben ngasih 5. Nanti kalau 1 nanti saya disalahin. Ya baik, pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mengirimkan cerita Anda, cerita seram Anda, bisa dikirimkan ke email kami di liloactingschool.01@gmail.com atau telepon kayak tadi ya, tapi sekarang nggak telepon lagi ya di 089784898825. Kalau pas kami lagi slow itu nanti bisa kami angkat, kalau pas kami lagi cerita ya di cancel ya kayak tadi. Baik, yang mau mendengarkan ulang siaran kami juga ada di YouTube Last Project Lilo. Nanti bisa di situ, yang mau kirim-kirim atensinya juga boleh banget ya buat nanti teman sahur kami ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Last Pro Radio, radionya orang-orang nggak serius. Bentar belum dikenalin loh senengannya. Ya lupa lagi. Saya Sengkuni Bagus dan sahabat saya, mentor saya yang paling tampan, Mbah Gito Gandisworo, mengucapkan selamat berpuasa ya, selamat nyari sahur. Last Pro Radio, radionya orang-orang nggak serius. Tapi tunggu dulu, siapa tahu ada yang sedang serius mendengarkan cerita ini bersama Anda, tepat di atas Anda. Kok jadi serem gitu. Udah ya, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Mbak sini. Wah, mau serabinya?